pilihan yang salah. Terima kasih, ayah ibu. Cinta bisa menjadi candu yang mematikan, merusak akal sehat, dan membutakan mata. Itu yang terjadi padaku, Andini. Duniaku hanya berpusat pada Gilang, pria yang aku yakini adalah takdirku. Demi dirinya, aku menentang restu kedua orang tuaku, mengabaikan setiap peringatan mereka. Gilang itu bukan pria baik-baik, nak. Pikirkan lagi, kata ayahku. Suaranya berat dan syarat kekhawatiran. Ia duduk di kursi kayu favoritnya di teras belakang, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Ayah sudah selidiki, dia punya banyak utang. Dan ayah dengar dia juga sering main perempuan. Aku hanya menggeleng, menatapnya dengan mata penuh keyakinan buta. Ayah tidak mengerti. Ayah hanya melihat sisi buruknya. Gilang sudah berubah. Dia berjanji akan bertanggung jawab dan membahagiakanku. Ibuku yang duduk di sampingku meraih tanganku, matanya berkakek-koka. Cinta memang buta, nak. Tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Gilang hanya memanfaatkanmu. Dia pandai merangkai kata-kata, tapi itu semua hanya omong kosong. Jangan sampai kamu menyesal. Aku menarik tanganku dari genggaman ibu. Ibu tidak bisa merasakannya. Dia berbeda. Cintaku akan mengubah segalanya, membersihkan semua noda di masa lalunya. Aku yakin, dengan cinta, aku bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan Gilang. Aku membayangkan masa depan indah bersamanya, membangun rumah tangga yang harmonis. Harapan itu terasa begitu nyata, sehingga aku rela membuang semua yang aku miliki. Namun, ramalan buruk orang tuaku menjadi kenyataan yang menyakitkan. Setelah menikah, topeng Gilang mulai runtuh. Pria yang dulu begitu ambisius di mataku, yang selalu bercerita tentang rencana besarnya, ternyata hanya seorang pemalas yang tidak punya pekerjaan tetap. Ia menghabiskan hari-harinya di kafe, mengandalkan uang tabunganku yang semakin menipis. Sifatnya yang lembut dan penuh perhatian berubah menjadi kasar. Kata-kata manis yang dulu selalu terucap, kini berganti dengan bentakan, makian, dan tuntutan yang tidak masuk akal. Uangmu sudah habis lagi. Cari kerja sana, bentakku suatu malam. Gilang hanya tertawa sinis. Untuk apa? Aku kan suamimu. Sudah jadi tanggung jawabmu untuk menghidupi aku. Hancur hatiku mendengar jawaban itu. Tapi kau bilang kau akan berubah. Aku sudah berubah. Aku sekarang bebas. Kau yang tidak bisa mengerti, bentaknya lagi, lalu membanting pintu dan pergi. Demi dirinya, aku pergi meninggalkan rumah. Malam itu, saat aku pergi meninggalkan orang tuaku, ayahku menatapku dari balik pintu yang setengah terbuka. Pulanglah saat kau telah sadar, nak. Suaranya parau menahan tangis. Ibuku hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Semua ini kulakukan demi Gilang, tapi ia bahkan tidak pernah sekalipun mencoba memperjuangkanku. Bahkan saat aku mengandung, Gilang tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Ia hanya semakin dingin, acuh tak acuh, seolah janin yang tumbuh di dalam rahimku adalah beban yang mengganggu kebebasannya. Di suatu malam, rasa sakit yang sebelumnya hanya berupa gelombang kecil, kini berubah menjadi badai yang menyapu seluruh tubuhku. Kontraksi hebat menyerang, membuatku merintih kesakitan di lantai yang dingin. Aku mencoba menggapai Gilang yang duduk di sofa, asyik bermain ponsel dengan volume kencang. Aku sudah berulang kali memohon agar ia membawaku ke rumah sakit. Mas, tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku sudah tidak tahan. Pintaku, suaraku parau. Gilang menoleh, menatapku sekilas, lalu kembali fokus ke ponselnya. Berisik
Jangan ganggu aku. Kau pikir aku punya uang? Kau pikir rumah sakit itu gratis? Bentaknya, suaranya dipenuhi amarah. Aku sudah bilang, aku tidak punya uang. Tapi ini demi anak kita. Mas, tolong. Sudah, jangan banyak drama. Ia melempar kunci motor ke arahku. Kalau mau ke rumah sakit, pergi sendiri. Panggil taksi atau apa? Aku tidak peduli. Mata Gilang tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Hati yang dulu terasa penuh, kini hancur berkeping-keping. Pria yang dulu kucintai kini tega, membiarkanku berjuang sendirian di ambang maut. Aku mencoba berdiri, tapi rasa sakit yang memuncak membuatku ambruk di depan pintu. Kepalaku membentur lantai. Suara bentakan Gilang semakin jauh, dan kesadaranku perlahan menghilang ditelan kegelapan. Saat aku tersadar, aku menemukan diriku berada di ranjang rumah sakit. Ayah dan ibuku ada di sana, di sisiku, dengan tatapan penuh kekhawatiran. Ibu menggenggam tanganku erat, seolah takut aku akan menghilang. "Nak, syukurlah kamu sadar," bisik ibuku. Suaranya bergetar. Apa yang terjadi? Aku mencoba mengingat. Aku tidak tahu. Jawabku lemah. Aku hanya ingat, aku pingsan di depan pintu. Ayahku menghela napas panjang, menatapku dengan mata penuh kesedihan. "Syukurlah kamu baik-baik saja, Nak. Kami mendapat kabar dari tetanggamu, Bu Sumi. Dia bilang dia melihatmu tergeletak di depan pintu, sudah tidak sadarkan diri. Dia juga bilang ia sempat melihat Gilang keluar rumah, tapi ia justru pergi begitu saja, meninggalkanmu di sana." "Gilang?" tanyaku lirih. Ayahku mengangguk. "Ya, Nak, Gilang tidak peduli. Bu Sumi yang membawamu ke sini, dia bahkan yang membayar biaya rumah sakit di awal." Air mataku jatuh, tak lagi bisa ku bendung. Gilang, suamiku sendiri, memilih untuk mengabaikanku di saat-saat paling genting. Ia bahkan tidak peduli dengan nyawa anaknya. Betapa biadabnya ia. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa sekejam itu? Beberapa saat kemudian, pintu kamar rawat terbuka. Gilang datang, tapi ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita yang tak asing di mataku, wanita yang sering kulihat di foto-foto Gilang yang selama ini ia sebut sebagai rekan kerja. Saking gelapnya mata dan hatiku karena cinta, aku tidak pernah menyadari bahwa wanita itu adalah selingkuhannya. Mereka berjalan beriringan, seolah tidak ada yang salah. Aku menatap Gilang dengan tatapan tak percaya. "Gilang?" panggilku lirih, "Siapa dia?" Gilang tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah aku adalah orang asing baginya. Aku melihat ke arah orang tuaku, dan mereka juga terlihat sangat terkejut, marah, dan kecewa. Ayahku maju selangkah, menatap Gilang dengan mata penuh amarah. "Gilang, apa-apaan ini? Kau tidak punya hati. Kau tinggalkan istrimu yang sedang sakit sendirian, dan sekarang kau datang ke sini bersama wanita lain." Gilang akhirnya angkat bicara, suaranya datar, tanpa emosi. "Aku sudah lelah, Ayah. Aku tidak bisa terus-terusan berpura-pura. Aku ingin hidup bebas. Dan dia adalah duniaku." Ia menoleh ke arah wanita di sampingnya. Ibuku memelukku erat, dan ayahku semakin maju. "Kau biadab, kau tidak pantas disebut manusia. Pergi dari sini." Gilang tak bergeming. "Aku tidak bisa hidup bersamamu lagi," katanya kepadaku. "Kita bercerai." Kata-kata itu menghancurkanku. Lebih sakit dari setiap pukulan atau bentakan yang pernah Gilang berikan. Pria yang telah kucintai, yang telah membuatku menentang restu orang tuaku, kini meninggalkanku di saat-saat aku terpuruk.
Aku tidak bisa menahan air mataku. Namun, di tengah kehancuran itu, aku melihat ayah dan ibuku ada di sana, di sisiku. Mereka tidak membuangku, dan mereka akan selalu menganggapku sebagai putri mereka. Ayah dan ibu tidak akan meninggalkanmu, nak, bisik ibuku. Kami akan selalu ada untukmu. Aku menyadari, cinta sejati bukan hanya tentang pasangan, tetapi tentang keluarga yang tak pernah lelah mendukung. Kehidupan setelah badai tidak selalu mudah, tapi aku bertekad untuk melangkah maju. Ini adalah awal dari babak baru, di mana aku bukan lagi seorang istri yang buta karena cinta, melainkan seorang ibu yang kuat dan mandiri. Langkah pertama yang aku lakukan adalah memperbaiki hubunganku dengan orang tua. Selama ini, aku terlalu malu dan egois untuk meminta maaf. Kini ku menyadari, hanya merekalah satu-satunya orang yang peduli denganku. Aku meminta maaf atas segala perbuatanku, dan mereka menerimaku kembali dengan tangan terbuka. Ayah dan ibuku tidak pernah sekalipun mengungkit masa lalu. Sebaliknya, mereka memberikan kasih sayang dan dukungan penuh untukku dan calon cucu mereka. Kehangatan keluarga yang selama ini aku abaikan, kini menjadi sumber kekuatanku. Maafkan Andini, ya Bu, kataku saat kami duduk di ruang tamu. Ibuku memelukku. Tidak ada yang perlu dimaafkan, nak. Kami sudah memaafkanmu sejak lama. Kamu adalah anak kami. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Ayahku mengangguk. Senyumnya tulus. Kamu sudah sadar? Itu yang paling penting. Sekarang, kita akan hadapi ini bersama-sama. Kamu tidak sendirian. Setelah melahirkan seorang bayi laki-laki, aku menamainya Fajar, yang artinya cahaya yang muncul setelah kegelapan malam. Fajar adalah alasan bagiku untuk berjuang, untuk hidup. Dia adalah kebahagiaanku. Aku berjanji akan memberikan kehidupan terbaik untuknya. Aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu, dan di sela-sela waktu luangku, aku belajar membuat kue. Keterampilan ini kudapat dari ibuku. Aku mulai menjual kue-kueku secara online, dan tidak disangka banyak yang menyukainya. Meskipun penghasilan yang kudapatkan tidak besar, itu cukup untuk memenuhi kebutuhanku dan Fajar. Aku juga menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dari seberapa besar penghasilan, melainkan dari bagaimana kita bisa melewati setiap tantangan hidup. Aku menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap senyum Fajar, dalam setiap pelukan hangat dari orang tuaku, dan dalam setiap adonan kue yang aku buat dengan penuh cinta. Meskipun aku masih terluka oleh perbuatan Gilang, tapi aku tidak ingin kebencian menguasai diriku dan menghancurkan kebahagiaanku. Aku ingin fokus pada masa depanku dan pada anakku. Selesai.